Bu, kalau menghakimi manusia itu, manusia biasa pun bisa Menghakimi kelak di akhir zaman untuk dunia ini siapa? Tuhan kah? betul. Manusia kah? Nabi kah? Hamba kah? Siapa? Kalau saya menyebutnya tetap sang utusan yang sebelumnya pernah diutus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap Dan apakah kesaksiannya dia itu benar? Apa jawaban Yesus? Jangankan dia, aku aja, kalau aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Jadi kesaksian Yesus yang harus menjadi acuan, bukan kesaksian orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini kan, saya katakan bahwa saudara kita Kristen ini adalah orang yang kemudian memberikan hidup mereka untuk menjadi Kristen berdasarkan pengajaran orang-orang Roma Yunani, bukan berdasarkan pengajaran Yesus langsung. Oleh karena itu, kalau Yesus ditanya dalam kitabnya saudara Kristen, Yohanes 5, nomor 31, maka Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, apa kesaksian Yesus tentang dirinya? Apakah Yesus ini utusan Tuhan, atau Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri? Itulah kesaksian yang paling top tier, bukan kesaksian saudara kita Kristen. Dari kita Kristen ini kan bukan pengikut Yesus, cuman ngaku pengikut, tapi Yesus mengusirnya malah nanti. Nah, kembali lagi, kalau saudara kita yang ditanya, apakah Yesus itu Tuhan? Pasti. Kalau Maria yang melahirkan Yesus ditanya, apakah Maria itu Tuhan lu? Enggak. Bapak tirinya, Yusuf, si tukang kayu ditanya, apakah Yesus anak tiri kau itu Tuhanmu? Enggak. Ada-ada aja Bang Sumba ini. Jadi yang menuhankan Yesus itu ya orang Kristen. Tapi Yesus sendiri, ibunya, bapak tirinya, sepupunya, tantenya, bibinya, opungnya, tulangnya, laeknya, itoknya, tak ada yang menyembah Yesus, tak ada yang menuhankan Yesus. Itu. Nah, sekarang Kristen tak ada di situ, Islam tak ada di situ. Kita ambil jalan tengahnya. Siapa Yesus menurut kesaksian Yesus itu sendiri? Kesaksian Yesusnya jelas. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak betul. Tetapi kalau aku bersaksi tentang sesuatu, tentang diriku, untuk membenarkan kesaksianku itu, maka Bapakku yang memutuskan perkaranya. Nomor 37-nya. Bapakkulah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat dia, suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Nah, apa kesaksian Bapak tentang Yesus? Yesus mengatakan begini, Yohanes 17:8, nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Nah, jadi Yesus bersaksi, engkau satu-satunya Tuhan. Dan mengenal aku satu natur. Mengenal aku satu natur, bukan mengenal aku dua natur. Apa satu natur itu? Rasul, utusan Tuhan. Itu kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Bagaimana kesaksian Bapak tentang si Rasul? Ya, Yesus mengatakan, Bapak mengatakan berdasarkan Yesus, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan, mengutus ke bumi ini seorang nabi, seorang rasul lahir tanpa ayah namanya Yesus. Berarti kesaksian Bapak, Yesus adalah utusannya. Kesaksian Yesus, dirinya adalah utusannya, maka yang benar di sini adalah kesaksian Yesus itu rasul. Adapun kesaksian saudara kita Kristen, oh dia memang manusia ketika di bumi, tapi setelah di atas dia bukan lagi manusia. Itu kesaksian bohongan. Kesaksian bohongan, itu kesaksian dogma, doktrin. Karena sudah terlanjur jadi Kristen, jadi mau tidak mau, suka ataupun tidak, mereka harus mati memperjuangkan itu. Nah, makanya kalau kita tanya nih, apa kesaksian Yesus tentang dirinya sehubungan dengan kekristenan? Apa kesaksian Yesus tentang Advent? Apa kesaksian Yesus tentang gereja?
Apa kesaksian Yesus tentang Katolik? Apa kesaksian Yesus tentang Kristen, Protestan? Apa kesaksian Yesus tentang kitab Roma, kitab ini, kitab itu? Apa kesaksian Yesus tentang orang-orang di luar Yahudi? Itulah kesaksian yang betul. Itu sederhana kok itu, sederhana. Jadi orang boleh mati memperjuangkan kepercayaan, keyakinan, boleh. Tapi ada juga orang mati karena kepercayaan taklid buta. Dasarnya sekarang ini apa? Ya kesaksian Yesus dong. Karena Yesus mengatakan, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri tanpa kesaksian Bapa, maka kesaksianku itu tidak betul. Nah sekarang kesaksian Bu Darni kalau Yesus itu Tuhan, apakah disaksikan oleh Yesus? Apakah juga dipersaksikan oleh Bapa? Kalau iya, selesai kita. Berarti kami Islam yang salah. Silakan. Oke. Nah, satu. Di dalam Yohanes 9 ayat 37. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, melihat Elohim, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau ini, dialah itu. Luar biasa. Siapa berani ngomong para nabi mengatakan seperti itu? Mengatakan dia adalah Elohim. Satu. Yang kedua, lalu perempuan Samaria itu sewaktu datang ke sumur, ya, Yesus mengetahui suami daripada perempuan Samaria itu ada 5. Di situ makanya perempuan Samaria itu memanggil dia Tuhan. Oh, dia ini Tuhan, dia ini Nabi, karena dia mengetahui rahasia hidupku. Tahu rupanya Bang Juma rahasia hidupku kayak mana? Paling Bang Juma tanya-tanya tetanggaku, baru Bang Juma tahu rahasia aku bagaimana. Tapi kalau Tuhan tanpa dikasih tahu, tanpa diselidiki kiri kanan atas belakang, dia tahu apa rahasia hidupku. Begitu juga dengan perempuan Samaria itu. 2. Yang ketiga, Filipus. Filipus bertanya, di manakah Bapak itu, Guru? Bah, sudah sekian lama kau bersama-sama aku, Filipus. Kau nggak kenal kau Bapak itu siapa? Akulah dia. Orang Batak bilang, Auma, Jahobai, katanya. Luar biasa. Akulah dia. Sudah sekian lama kau Filipus bersama-sama dengan aku. Belumkah kau kenal Elohim itu? Akulah dia. 3. Yang keempat. Ya, yang keempat, orang Kristen mengaku Yesus Tuhan. Semua umat manusia, 1 Korintus 5 ayat 10, akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Kalau dia utusan, kalau dia hanya hamba, kalau dia hanya nabi, enggak seluruh manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Enggak. Ya, karena dia Tuhan, maka semua manusia dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus. Yang keempat. Yang kelima, Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Di akhir zaman ya. Di akhir zaman. Hanya Tuhan yang membangkitkan di akhir zaman. Kalau dia sekelas nabi, utusan, atau hamba apalagi, atau manusia apalagi, takkan mungkin dia bisa membangkitkan kelak di akhir zaman. Yang kelima ya. 6. Wih, banyak kali loh. Banyak kali. Dah. Yang keenam. Apalagi? Wahyu. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan yang akan datang. Jelaslah hanya Tuhan Yesus yang akan datang, tidak ada yang lain. Para nabi apalagi, enggak kelasnya itu, ya. Kalau enggak Yesus menentukan, enggak akan datang dia. Di akhir zaman hanya Tuhan Yesus yang akan datang. Jelas. Udah 6. Hanya 6 ini aja, aku enggak bisa digoyahkan loh, enggak digoyahkan guys. Makanya aku tetap di dalam pendirianku, Yesus adalah Tuhan. Dan aku sampai hari ini setia menunggu kedatangannya. Karena kami akan nanti melihat wajah Tuhan kami itu yang sebenarnya. Kami akan melihat muka dengan muka. Yang mana nanti kami lihat, itulah wujudnya Elohim itu di dalam Yesus. Duduk di kursi, duduk di sebelah kanan Elohim. Di sebelah kiri mana ada kosong? Enggak ada. Karena Elohim itu roh yang tak kelihatan. Wujudnya yang kelihatan, itulah siapa? Yesus. Berbahagia kami orang Kristen. Silakan. Iya, sekali lagi itu imannya orang Kristen. Itu imannya orang Kristen, bukan imannya Yesus. Kalau Yesus imannya jelas.
Jadi kata Yesusnya gini, firman yang kau dengar dari aku, firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jelas kok itu. Jadi adalah satu kebodohan jikalau kita putar kasetnya berkata, aku adalah Soeharto, penguasa Indonesia, aku adalah presiden. Lantas kemudian orang gila menganggap kaset itu adalah Soeharto dan presiden. Padahal si kaset hanya mengeluarkan suara berdasarkan apa yang berasal daripada si pemilik suara. Kasetnya bukanlah orang itu. Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Bukan dari aku. Akulah Alfa dan Omega. Itu bukan dari tubuh jasadku, itu dari Tuhanku. Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu cuman modal mulut doang. Firman Tuhan dititip di mulutku. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kukatakan, Bu Darni, itu dari Bapakku yang telah mengutus aku untuk aku katakan dan kusampaikan. Dan firman-Nya itu adalah kekal. Enggak. Kau dong yang mengatakan itu kan mulut lo. Lul, aku kan udah bilang, yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Aku ini cuman kaset. Makanya Yesus katakan di dalam Yohanes 7:28, waktu Yesus mengajar di Bait Elohim, ia berseru, memang aku kamu kenal. Orang-orang Yahudi mengenal Yesus nih tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Ya lucu ini. Memang kamu mengenal aku ini kaset. Kau kenal aku, tapi kamu tidak mengenal yang terekam suaranya itu siapa. Memang aku kamu kenal. Kamu tahu dari mana aku berasal. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Jedar. Orang berakal sederhana pahamnya. Dengan data seperti itu aja udah gugur kepercayaannya. Kalau yang hanya berdasarkan doktrin dan dogma. Tapi kalau sudah cangkangnya sudah sampai ke langit ketujuh, memegang kemudian kepercayaan nenek moyangnya yang tanpa dasar pijakan kuat itu, tak akan mungkin goyah. Karena iblis juga butuh pengikut. Jadi kalau hari ini Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, ya sudah. Lalu apa yang membuatnya orang-orang ini menuhankan dirinya? Apanya? Oh kuat, dia badannya kayak hol. Bukan. Oh dia bisa jalan di atasnya. Bukan. Membangkitkan. Bukan. Tapi apa? Ucapannya. Apa itu? Akulah Alfa dan Omega. Padahal Wahyu 1 nomor 1 jelas itu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Cie. Cinta buta bertepuk sebelah paha. Jadi nggak ada. Kalau dikatakan barang siapa yang melihat aku dia sama melihat Bapa. Islam itu enteng kali. Itu ilmu tai gigi tuh yang kayak gitu. Siapa melihat Yesus melihat Tuhan, enteng kali. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini ma'rifat. Sederhana kok itu, sederhana bagi orang berilmu. Allah mengatakan bahwasanya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhan pencipta langit dan bumi lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu kepada urat lehernya. Berarti siapa yang melihat aku sama halnya melihat penciptaku. Siapa yang melihat lemari sama halnya melihat tukang lemari. Siapa yang melihat alam semesta ini sama halnya melihat penciptanya.
Barang siapa yang melihat aku sama melihat. Ya emang, karena kau itu ciptaan. Dengan melihat apapun itu, kita sama halnya melihat Tuhan. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Alamak, ilmu tai gigi. Jadi saudariku, kalau Anda punya agama tidak ada dasar pijakan kesaksiannya dari Yesus, ya udah, jangan ikut debat. Itu ajarkan di gereja aja, jangan ajarkan depan umum. Karena Yesus itu bersaksi tentang dirinya, tentang hidup kekal, tentang penghakiman. Kenapa dia diberi penghakiman? Kan jelas dalilnya. Dan Bapa memberikan kuasa penghakiman kepadanya. Sebab dia adalah anak manusia. Ketahuan. Bang Suma, kalau dikasih kuasa menghakimi, nah susun diri lo. Kue hakimi pasti. Sayangnya yang dikasih kuasa itu Yesus. Yesus yang dikasih kuasa, maka dia yang berkuasa menghakimi. Menghakimi siapa? Menghakimi orang yang tunduk kepada perintahnya dan orang yang mengaku tunduk kepada perintahnya, tapi yang diikuti adalah perintah iblis. Enggak, yang kayak gitu-gitu mah sederhana. Yesus turun ke bumi nih, sekarang hari ini di hadapan Bang Suma nih. Dia ngomong kayak gini. Hai Suma, ya paman, ketahuilah apa yang harus aku ketahui. Aku ini adalah Tuhan. Oh ye? Tidak ada Tuhan selain aku. Ya, aku percaya. Aku percaya. Tapi karena aku waras, pasti karena kewarasanku ini tahu persis dia sedang menyampaikan firman Tuhannya. Kutanyalah dia, lu serius ngomong gitu? Yakin lo? Di saat engkau itu punya ekor, di saat kau itu punya kaki, tangan, gigi, dan seterusnya, kau ngaku Tuhan. Ah, masa Bang Suma nggak tahu sih? Sudah sekian lama kau belajar Bang Suma. Sudah sekian lama kau mengikuti aku. Kau masih bertanya apakah aku benar atau tidak? Ini aku sudah mengucapkan perkataan Tuhanku. Makanya Yohanes 10, nomor 34, 35, 36, apa kata dia? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diberi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim, maka dia adalah Tuhan, maka dia adalah Bapa. Dan apa yang sudah diputuskan Bapa tidak bisa dibatalkan. Syalalalala. Makanya Keluaran 7 nomor 1, Musa diutus menjadi Bapa, menjadi Elohim bagi Fir'aun. Sederhana kok itu. 2025 kok masih ada yang mau menganggap makhluk keluar dari kuburan Tuhan, gimana sih? Jadi apapun yang terlontar dari mulutnya Yesus itu ucapan utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan apa? Di dalam kitabnya orang-orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, bukan Yesus dong, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya, dalam belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka sejak selama zaman dahulu kala. Bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Tengok khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2 nomor 22. Apa kata Petrus? Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret, yang telah dijadikan menjadi perantara antara Tuhan dan manusia, yang melakukan mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, apalagi mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan dan tanda-tanda yang dilakukan Elohim melalui perantaraan wakilnya, utusannya, dutanya, yaitu Yesus. Makanya Yesus mengatakan apa? Di dalam Matius Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih hebat daripada kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi seorang Budarni. Bahwa kesaksianku itu, bahwa seluruh pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang justru bersaksi tentang aku, kalau aku adalah utusan Bapa. Masalah generasi. Jadi bagi orang waras, ilmu-ilmu yang dalil-dalil yang dibawa Budarni itu hanya ya level tai gigi, nggak ada apa-apanya, nggak ada rasa-rasanya.
Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku. Jadi sekalipun kau mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, orang berakal tidak akan mungkin datang menyembah Yesus. Karena Yesus sedang menyampaikan firman Tuhan. Sama seperti kaset, sama seperti flash disk yang diputar. Bukan flash disk itu yang punya ucapan, tapi dia mengeluarkan ucapan itu. Sederhana kok itu. Kalau mau waras tapi ya, kecuali kalau mau gila berman ya terserah. Saya kira begitu, saudara-saudaraku, ya. Mudah kok itu untuk kita pahami. Yesus, I love Yesus, engkau adalah nabi, engkau rasul bagi Bani Israel. Maafkan jika masih ada anak keturunan Adam yang menganggapmu Tuhan, itu karena mereka terlanjur luka di dalam otak. Demikian. Jadi Bang Juma menolak semua apa yang aku utarakan. Padahal ini adalah tulisan-tulisan murid-murid, ya kan? Yohanes. Itu adalah murid paling terdekat dengan siapa? Dengan Yesus. Bang Juma, umur Bang Juma kurasa belum ada ya 50 ya. Belum ada ya. Ada umurmu 50 Bang Juma? Belum Ibu, tapi ingat Ibu, Itu Yesus mengatakan, sabar. Yesus mengatakan penyesat itu sesama dengan Yesus. Oke, mute Jadi Bang memang Juma. sudah tua. Giliranku. Ini giliranku Bang Juma. Nah, tadi kan Bang Juma semua menolak perkataan-perkataan murid Yesus. Sementara Yohanes ini yang bersama-sama dengan dia. Silakan. Namanya juga kalian tidak beriman kepada Alkitab. Hanya untuk mengucak-acik Alkitab ini. Enggak apa-apa. Namanya kita diskusi. Yang tadi 6 ya. Tadi sudah 6. Sekarang yang ke-7. Markus 2 ayat 10. Yesus bisa menghapus dosa dunia. Bisa rupanya nabi menghapus dosa dunia. Bisa rupanya manusia biasa. Bisa rupanya utusan. Bisa rupanya hamba menghapus dosa dunia. No, nggak bisa. Hanya sekelas Tuhan baru bisa menghapus dosa dunia. Yang kedua, yang ke-8. Tadi udah 6, 7, 8. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Yesus adalah wujud daripada Elohim itu. Ada rupanya para malaikat, para nabi atau utusan atau nabi. Para nabi adalah wujud daripada Elohim. Enggak ada. Karena enggak apa? Enggak sekelas dengan Tuhan Yesus. Yang ke berapa sekarang? 9. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa satu, katanya. Emangnya siapa berani para nabi ngomong aku dan Bapa? Kayak akulah. Walaupun aku paling hebat di kota Medan ini, mana mungkin aku berani mengatakan aku dan Bapa satu, aku dan Elohim satu? Oh tidak. Yang berani mengatakan itu karena dia penguasa. Lalu yang ke-10, Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia, katanya tadi sama Filipus. Aku penguasa kota Medan ini. Mana berani aku ngomong akulah Elohim? Enggak berani aku. Getar pun mulutku, walaupun sekelas apa kejagoanku, kekayaanku di kota Medan ini, takkan mungkin aku berani. Ya, yang ke-11, Yesus akan menyediakan tempat. Yesus berkata, aku akan datang kembali. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Di mana sekarang berada Yesus? Di surga. Di surga berkuasa. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di surga dan akan menyediakan tempat bagi kami. Mana ada para nabi ngomong berani kayak gitu? Ada berani para nabi ngomong seperti itu? No, gak berhak dia, gak punyanya surga itu. Hanya Yesus yang berhak. Karena dia adalah Tuhan, penguasa alam semesta ini. Yang ke-11, ke-12. Matius 5 ayat 20. Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Mana ada para nabi ngomong berani mengampuni dosa orang? Enggak ada berani. Yang ke-13. Matius 9 ayat 6. Yesus mengampuni dosa lagi. Kembali ya di ayat itu. Lalu dikatakan lagi Matius 5 ayat 21. Ahli Taurat itu menyatakan Yesus itu menghujat Elohim. Karena Yesus mengatakan dosamu diampuni. Apa kata ahli Taurat ini? Siapa ini yang mengampuni dosa? Hanya Elohim, hanya Hasem, katanya. Tapi ini Yesus kenapa bisa mengampuni dosa? Salah satu karena itulah dia dihujat. Mengatakan menghujat Elohim, menghujat Hasem. Karena itulah dia maka disalibkan. Karena dia mengatakan dosamu diampuni. Baca itu di ayat Matius 5 ayat 21. Orang-orang ahli Taurat itu terheran-heran. Kenapa bisa anak ini mengampuni dosa?
mengampuni dosa. Sementara yang bisa mengampuni dosa hanya Hasem, katanya. Lalu, kenapa dikatakan aku adalah utusan Bapa? Iya dong, dia utusan Bapa. Karena dia datang dari surga. Dia datang dari sang firman itu. Datang mengosongkan diri. Datang mengambil rupa manusia. Datang ke bumi ini untuk misi penyelamatan dunia. Para nabi nggak bisa melakukan itu, Bang Joma. Nggak bisa. Hanya Tuhan sekelas Tuhan. Sebenarnya Elohim yang mau turun ke bumi. Karena Elohim adalah penebusmu. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Bagaimana dia mau turun? Dia tak kelihatan, dia tak bisa terhampiri. Maka dia mengutus dirinya, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Turun ke bumi. Luar biasa, ayatnya 14. Masih banyak lagi. Tetapi kalian menolaknya, kalian mentertawakannya. Itu seperti, apa kata Bang Juma tadi? Itu ayat-ayat yang Ibu Darni bawa itu seperti kayak mencongkel-congkel gigi aja katanya. Ya itu bagi Bang Juma. Karena kalian tak percaya. Nyatanya kelak di akhir zaman Tuhan Yesus yang datang untuk menyelesaikan semua ini, masalah yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, Yohanes 9 ayat 39, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Jadi sampai hari ini aku deal masih tetap Yesus adalah Tuhan. Bukan seperti judul yang ada di room ini, Yesus bukan Tuhan. Karena yang buat ini adalah di luar dari kekristenan yang menolak Yesus adalah Tuhan. Gak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau di undang-undang kita ya, dikatakan di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya room ini yang membuat ini ditangkap, seharusnya. Tapi karena di Indonesia ini adalah mayoritas, suka-suka hati kalian lah membuat judulnya. Tapi nggak apa-apa lah, itulah ya, sudah ada 14 data yang saya bawa bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Yang paling luar biasanya, Yesus mengetahui rahasia perempuan Samaria itu. Dan Yesus juga mengetahui siapa si Petrus. Sewaktu dia menggebu-gebu, aku paling depan, kata si Petrus. Tapi karena Yesus adalah Tuhan, dia mengetahui Petrus ke depan akan menyangkal dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku, kata Yesus. Itu karena dia Tuhan. Dia mengetahui apa yang ada di hati orang. Sudah 2 tadi ya. Tadi perempuan Samaria. Tahu dia 5 suami perempuan itu. Dari mana tahu dia? Barusan dia bertemu dengan si perempuan Samaria itu. Tapi dia tahu suaminya ada 5. Bayangkan satu suami pasti itu berhubungannya lama dulu. Putus, nyambung lagi. Suami kedua. Pasti lama itu. Putus, nyambung lagi. Sampai 5. Kok tahu Yesus sampai 5 suaminya? Mana ada ditanyanya ada kiri kanannya? Enggak. Karena dia Tuhan. Sama dengan Petrus. Dari mana tahu dia Petrus itu akan menyangkal? Karena dia Tuhan. Begitu Bang Juma. Silakan. Iya. Kalau yang kayak begitu, nampak kali kan harusnya Bu Darni itu bilang gini, mana ada Tuhan seperti itu? Mana ada Tuhan seperti itu? Tapi Bu Darni lucu. Mana ada nabi seperti itu? Levelnya nabi rupanya Tuhan ya. Kalau yang terkait dengan hal-hal seperti itu, Bu Darni, Nabi Isa alaihissalam utusan Tuhanku mengatakan, "A'unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun fi buyutikum." Nabi Isa tahu apa yang kamu makan di rumahmu, apa yang kau simpan di rumahmu. Meskipun Nabi Isa tidak datang ke rumahmu, beliau tahu. Beliau tahu kenapa? Dia utusan Tuhan, Cak Ayu. Dibilang Yesus itu hebat. Level Isa alaihissalam, tanah liat loh, tanah liat ditiupnya. Hidup jadi burung. Tepuk tangan untuk Nabi Isa. Tapi apakah orang berakal akan menyembah dia? Membangkitkan orang mati Nabi Isa itu. Tapi apakah orang berakal akan menuhankan dia? Tidak. Karena itu bagi Tuhan cuman ece. Tuhan kok cuman selemah itu. Cuman bisa membangkitkan orang mati doang. Satu. Itu pun biiznillah. Atas izin Tuhannya. Berdoa dulu dia. Alamak. Lalu kemudian kita ini ingin menyembahnya. Kemana akal ini? Sesakti apapun Yesus. Ku bilang dari tadi. Yesus datang ke bumi dan berkata, wahai Bang Suma. Ya paman.
Aku yang menciptakan alam semesta. Tidak akan membuat saya jatuh cinta untuk menuhankan dia. Tapi jatuh cinta bahwa dia adalah rasul utusan Tuhan. Oh, wajib. Wajib. Wajib kami menjunjung tinggi Yesus itu. Kami memuliakan beliau. Masya Allah. Jadi kalau Yesusnya datang, Bang Suma, ya paman, aku loh yang menciptakan alam semesta. Aku yang mengampuni dosa-dosa seluruh umat manusia loh Bang Suma. Dan aku yang akan menjadi hakim nanti. Ya saya beriman Cak Ayu. Saya beriman. Tetapi dia sebagai manusia yang diberi kuasa itu. Bukan Tuhan. Tuhan kok kayak Yesus, selepel Yesus. Gimana ada Tuhan kayak begitu? Tidak cocok. Manusia Yesus itu yang mulia ini jadi Tuhan, gak cocok. Dia adalah manusia. Tuhan kita itu wow, gak bisa digambarkan. Ini udah jelas-jelas jadi bayi, diobok-obok sama orang, kok dibilang Tuhan. Adapun mujizat-mujizatnya kan dia udah katakan, kesaksianku lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Seorang Budarni. Bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan, seluruhnya, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Titik. Bagaimana dengan perkataannya? Yohanes 12:49 itu loh. Yohanes 14 nomor 24 itu loh. Jelaskan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi kalau Yesus mengatakan sesuatu yang dahsyat, itu bukan dari dirinya. Kan tadi sudah dibilang. Jikalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Lah bagaimana kalau Budarni yang bersaksi tentang Yesus? Yesus bersaksi tentang Yesus sendiri itu tidak benar. Melainkan Bapaklah yang membenarkan, memberi validasi terhadap kesaksiannya. Itu baru betul. Jadi saudariku, kami tidak mengatakan bahwa Anda harus seperti kami. Anda harus seperti Dinda Arom. Enggak. Tapi setidaknya wong Anda perhatikan hidup dunia ini sementara loh. Hidup kekal itu nanti di sono. Kalau kita salah memahami dalil, bahaya. Kalau kita lebih mengedepankan doktrin, bahaya. Coba, Anda lihat di dalam Yohanes 12 nomor 48 itu. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang telah aku katakan. Perkataan itulah yang kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jelas kok itu. Ada enggak penghakiman? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyembah dia? Ada enggak ucapan Yesus kemudian untuk menjadi Advent, menjadi Kristen, menjadi Katolik? Ada enggak? Ada enggak ucapan Yesus untuk menyetarakan dia, menghakikatkan dia, mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi mengosongkan diri? Ada enggak? Ada enggak pernyataan-pernyataan Yesus seperti itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada ucapan-ucapan Yesus kayak gitu, enggak ada. Jadi, ketika Yesus berkata bahwasanya dalam Yohanes 12:48 itu, ingat, belum ada perkataan kitab Wahyu. Belum ada perkataan 13 surat Paulus. Belum ada perkataan pengantar-pengantar Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Itu enggak ada. Sementara yang menjadi hakimnya adalah perkataan-perkataan Yesus sebelum Yesus terangkat ke langit. Bahaya ini. Bahaya. Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu perkataan yang telah itu berarti sudah. Bukan perkataan yang muncul belakangan dari Paulus, dari Lukas, bukan. Tapi perkataan yang telah aku sampaikan itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Jadi kami umat Islam itu kuat. Kami tidak akan goyah dengan surah-surah Paulus, dengan ungkapan-ungkapan orang di Pulau Patmos. Itu kami tidak goyah, karena itu bukan ucapan Yesus. Ucapan Yesus itu adalah ucapan-ucapan yang Yesus sampaikan sebelum terjadi tragedi penyaliban kepada penggantinya. Itulah ucapan Yesus. Dan ucapan itu yang akan kelak menjadi hakim. Ada nggak Islam di situ bisa dihakimi? Nggak bisa. Kenapa? Yesus selama 3 tahun melakukan penginjilan.
konsentrasinya hanya kepada mahasiswa yang bersilsilah dari darah Yakub. Ente berkata, engkau diutus untuk Bani Israel. Ente mau menghakimi gue? Macam-macam lu ya. Kenapa dikatakan menghakimi dunia? Karena kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31, dunia sedang dihukum. Dunia sedang dihukum. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Kenapa dia menghakimi dunia? Karena ajaran menyembah, menuhankan, mempelintir ajarannya itu sudah mendunia. Agama Kristen, Katolik, Advent sudah mendunia, mengajarkan manusia menyembah dirinya. Maka dia datang menghakimi dunia. Bukan menghakimi Yerusalem aja. Kenapa? Karena Yerusalem itu hanya sebagian kecil yang menolaknya. Yang besar itu yang mendunia. Advent, Katolik, Protestan, Pantekosta, tata, itulah yang sudah mendunia, yang akan dihakimi oleh Yesus. Dan kisi-kisi penyalibannya, kunci jawabannya sudah dibocorkan. Apa itu? Yohanes 12 nomor 48. Itulah yang akan menjadi hakimnya kelak. Itu udah jelas kok. Yang menjadi kata kunci jawaban penghakiman Yesus ketika ia datang adalah ucapan-ucapan Yesus yang pernah Yesus ucapkan kepada kaumnya, kepada umatnya. Hai kau 12 murid Yesus, dengarkan. Bila mana kau kedapatan ketika Yesus datang ternyata kau keluar dari bangsa Israel mengajarkan Injil, maka tunggulah kau akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kata Yesus di dalam Matius 25 nomor 41, enyahlah engkau wahai orang-orang terkutuk. Enyahlah engkau ke dalam api neraka jahanam kekal bersama dengan iblis dan para malaikatnya. Kalau ada 12 murid di antaranya keluar dari Yerusalem, di luar daripada domba-domba yang sesat mengajarkan ajaran Yesus, maka siap-siap aja akan dihakimi. Kenapa? Dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada kalian. Apa pesan guru kalian kepada kalian? Kamu dilarang keluar Yerusalem, kamu dilarang ke bangsa lain, bahkan masuk ke kota Samaria aja kalian dilarang, melainkan kalian hanya diperintahkan kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel saja. Kapan kalian keluar dari sono, kalian akan dihakimi oleh Yesus. Yang Advent ini bukan Yesus ngajarin, bukan. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Advent, itu nggak ada. Malah ketika ada orang calon Advent datang, anakku sembuhkan, oh Tuhan. Apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba. Betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu ibu, kamu memang anjing yang makan sampah. Silakan mendapatkan apa yang kamu kehendaki. Ya sembuh anaknya. Jadi pengikut nggak? Enggak. Gimana mau pengikut orang Yesus hanya untuk domba? Sehingga begitu Bu Darni. Jadi kalau misalnya ibu menjual Yesus itu Tuhan, silakan. Itu hak ibu. Negara ini menjamin kok untuk setiap bangsa warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Tapi kami juga punya hak menjalankan agama kami. Bahwasanya penyembah-penyembah dari manusia itu disebut kufur. Dan kami pun diajarkan kemudian dalam agama kami untuk bersiar, untuk menyampaikan bahwa Tuhan itu hanya Allah. Dan tidak ada dalilnya di kitab Anda, Tuhan itu hanya Yesus. Itu celakanya itu di situ. Jadi silakan dengan imannya ibu, kami dengan iman kami. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu makhluk Tuhan yang bertuhan kepada Tuhan yang benar. Hanya saja dia akan turun menjadi hakim untuk menghakimi orang-orang yang menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya. Yesus malu di hadapan Bapa karena banyaknya orang yang menuhankan dirinya padahal dia tidak pernah mengajarkan itu. Makanya dikatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Kenapa? Karena menjual nama Yesus, tapi bukan ajaran Yesus. Tralalalala. Lanjut. Dari kunci G, dari cowok bang, nadanya bang, dari kunci G bang. Cantik itu, enak. Dari kunci G. Saya biasanya dari kunci set. Biasanya. lanjut. Itu dari bingung sudah. Silakan itu. Kok bingung? Kan kita kan punya peraturan. Oh Kalau iya. lawan main kita bicara, kita harus diam dong.
Butuh supaya Kami teratur. juga harus diam ya. Siap kita semua teman-teman siap diam, siap pusing. Lanjut. Nah, tadi aku dengar jawab pertanyaan Bang Juma. Tidak ada kesaksian tentang Advent, kan gitu? Ya, enggak lah pula ada. Lucu Bang Juma ini. Jaraknya aja sudah beda. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari, katanya kepada muridnya yang 12, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala manusia. Mana ada dibilang Yesus, mari ikutlah aku. Aku akan menjadikanmu menjadi penjala Bani Israel. Enggak ada. Berarti Yesus itu untuk semua orang, untuk seluruh bumi ini. Maka dia memanggil murid-muridnya, aku akan menjadikanmu sebagai penjala manusia. Kenapa ada Advent? Karena sudah terjala. Orang-orang Advent sudah setia dengan hukum-hukumnya. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku. Organisasi Advent sudah setia melakukan kehendak Bapa, yaitu yang tercatat di dalam 10 hukum. 1. Tidak ada ilah lain selain Hasem. Orang Kristen, Hasemnya tetap Hasem, yaitu firmannya menjadi manusia, wujudnya itulah Yesus. Bukan ilah-ilah yang lain. Dia masih tetap satu paket. Nah, itu ya. Nah, yang kedua, jangan membuat bagimu patung, baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jangan kau sujud kepadanya, kepada patung itu. Jangan kau beribadah di sekitar patung itu. Umat Advent, organisasi masih Advent hari ke-7, nggak ada melakukan itu. Haram ada patung di dalam gereja. Bersih gereja masih Advent hari 7. Baik di rumah pun nggak boleh, kecuali sebagai hiasan, bukan untuk disujuti. Bungkuk awak kepada patung itu, kepada batu itu, contoh ya kan? Nggak bisa. Itu makanya ada hukumnya. Yang ketiga, jangan menyebut nama aku sembarangan. Kita menyebut nama Hasem itu, nama Tuhan Yesus itu harus dengan kusut. Kata kalian bilang bahasa Islamnya ya kan, bahasa Indonesianya kusut, teratur. Kita nggak boleh menyebut nama Tuhan Yesus, penggal kepalanya, buak, nggak gitu. Tuhan Yesus, potong lehernya, tampung darahnya, darahnya halal. Oh, nggak bisa seperti itu. Itu datang dari iblis. Nah, yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari Sabat adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kata Yesus. Kami lakukan organisasi Advent setia sampai hari ini. Kelima, hormati orang tuamu. Kita hormati orang tua kita. Kalau sudah tua dia kita rawat, ya kita hormati. Yang keenam, jangan menbunbon. Nggak boleh kita lakukan. Ketujuh, jangan berzina. Jangan mencuri. Ke-8, ke-9, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Ke-10, jangan mengingini milik sesamamu manusia. Semua kami lakukan, dikumandangkan itu di mimbar-mimbar gereja Masehi Advent hari ke-7. Mungkin Kristen yang lain pun mengumandangkan itu, karena kami kan umat Yesus. Jadi jangan bilang tidak ada kesaksian tentang Advent, HKBP dan lain-lain tentang Kristen. Ada, tapi mungkin ada yang melawan, mungkin ada yang melanggar. Nah, tetapi masih ada umatnya yang sisa, umat-umat Kristen yang sisa masih ada, yaitu jangan ku bilang hanya umat Advent, tapi orang-orang yang setia dan percaya dengan perintah-perintahnya sampai hari ini. Karena dikatakan di dalam 2 Yohanes, ya, baca pakai ayat ya, hukumnya ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Elohim Hasem, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Apa perintah-perintahnya? Yaitu 10 hukum. Kami Masehi Advent hari ke-7 masih setia dengan ini, harus dikumandangkan ini. Setiap mimbar pengkhotbah para pendeta atau para pertua-tua gereja selalu mengumandangkan 10 hukum, nggak bisa dibuang itu. Yang 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata aku mengenal Elohim tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi kalau saya percaya kepada Yesus, aku harus tetap setia dengan hukum-hukumnya. Jadi ada
ada pernyataan Yesus, kesaksiannya tentang Advent. Itulah sekarang yang berdiri organisasi Masehi Advent hari ke-7, yaitu Kristen yang masih setia dengan hukum-hukumnya. Itu dia. Kalau Bang Zuma mengatakan, mana ada validasinya? Yesus ngomong kayak gitu. Ya nggak ada dong ngomong kayak gitu. Dia kan sudah naik ke surga. Lalu kan Yesus kan menyarankan agar dijala manusia itu, agar dibawa kepada kebenaran. Domba-domba itu harus dibawa agar semua kita menjadi apa? Selamat. Gitu. Nggak ada yang tersisa. Bukan hanya Bani Israel saja domba-dombanya. Tidak. Masih ada di luar kandang dari Bani Israel. Yaitu sampai ke Pancur Batu, sampai ke Medan. Itulah, dapatlah, terjalalah Bu Darni. Inilah dia. Maka sampai hari ini aku masih pengikut Yesus. Kalau kalian menolaknya silakan. Kalau saya masih setia. Bukan seperti Bang Arom. Mana kenal Yesus ke Pancur Batu itu? Kok ke Pancur Batu di bawah? Mana Ya, kenal Yesus ke Pancur Batu? Penginjilannya sampai ke Oh, iya, Pancur iya, iya. Batu. Gitu. Silakan. Jadi kan Gampang kok. dia ngomong 10 hukum Taurat. 10 Iya. hukum di Taurat itu, Bu. Ibu coba baca Galatia 2:16 itu, nah. Ngapain lagi Iya. pakai 10 hukum itu kalau udah Galatia ada 3 ayat 24 enggak kau baca, Arom? Hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Sampai Yesus datang loh. Nggak ada dibuang itu. Makanya sering ku bilang gini, Bu. Makanya sering ku bilang lah sama mereka itu ya. Bilang kenapa lah kita harus pakai surat-surat Paulus itu? Kenapa kita nggak pakai surat-surat pengajaran Yesus aja gitu? Biar lebih konkret gitu loh, Bu. Paulus juga nggak ada berbeda, cuma manusia-manusia yang memutarbalikkan. Ya, coba Ibu baca. Paulus juga mengatakan hukum Ibu Taurat baca di dulu. Efesus. Ibu baca dulu. Ibu baca hukum dulu Taurat tentang dipersatukan. Jangan hanya itu baca, berani bacalah juga Galatia 3 ayat 24. Paulus mengatakan hukum Taurat, hukum moral, hukum 10 penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Hukum Taurat dipersatukan di dalam Yesus. Jadi yang paling utama adalah Yesus. Jadi kalau sudah utama Yesus, nggak mungkin aku pembunbun, nggak mungkin aku perjinoi, nggak mungkin aku penyembah berhala, nggak mungkin aku pencuri. Pasti aku setia dengan hukumnya. Gitu. Si Belender yang mempelintir-pelintir ayat Paulus. Iblisnya ketua semua nih dari ini. Iblisnya ketua semua dalamnya. Payah, berat. Ketua-ketua PAC DPP. Gitu, Berat. Gini loh Bodarni, maksud Bang Arom, Galatia 2 nomor 16 sama Galatia 3 nomor 24 itu saling tarik menarik gitu. Jadi yang mana yang mau dijadikan pedoman? Coba jelaskan. Galatia 2 nomor 16, apabila kamu mengerjakan hukum Torah maka Yesus tidak berguna bagimu, kan begitu. Iya. Nah, sementara Galatia 3 nomor 24 tadi harus dikerjakan. Itu saling bertolak belakang. Katanya Coba gini, Bu jelaskan tetapi yang bagaimana paling cara utama menyatukan adalah kedua ayat tersebut, Yesus. silakan gitu. Katanya Bang Erik, yang paling utama adalah Yesus gitu. Jadi dia sepaket bentar Bu sebenarnya. Darni, ini Hukum Taurat giliran dengan Yesus. waktunya Bang Juma loh, belum makanya gini, beres. Bu Darni. Makanya sering ku bilang, alangkah baiknya kita gunakanlah pengajaran-pengajaran Yesus, jangan menggunakan surat-surat Paulus. Sering ku bilang begitu, Bu Darni. Karena gini, gesekan yang terjadi diskusi itu, ketika diskusi itu terjadi karena ada pembacaan data, dimana kalau kita menggunakan 10 hukum Taurat, itu kan di Efesus 3-nya udah jelas dibatalkan. Kemudian di Galatia 2 ayat 16 juga sudah jelas tidak berlaku Kristusnya, gitu loh. Alangkah baiknya kalau di pengajaran Yesus benar bahwa dia datang tidak meniadakan hukum Taurat, bahwa di Lukas 16 ayat 17 bahwa sebelum langit dan bumi ini lenyap, 1 titik iota pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Kemudian di Markus kalau nggak salah, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat akan mendapatkan tempat terendah. Gitu. Makanya alangkah baiknya kalau mau membahas hukum Taurat, kita menggunakan data-data yang memang itu melalui pengajaran Yesus Kristus pada saat hidup. Bukan saat setelah kebangkitan di mana tertulis di surat-surat Paulus. Karena itu jadi gesekan, Bu, ketika diskusi. Itu yang dibuat jadi kontradiksi nantinya. Pada saat diskusi nggak ketemu titik temunya gitu loh, Bu. Nggak ketemu karena apa?
Karena teman-teman ini, si Blender ini, Bukan, menjurimi bukan karena dan yang Blender. lain-lain. Mereka Karena nggak mengetahui semua karena selengkap-lengkapnya tulisannya, Bu. ajaran Paulus. Karena tulisannya Tunggu dulu. beda-beda, Taruhlah Bu. dikatakan Paulus di situ. Kan Emang Paulus Blender maksud Yesus. Blender ini baca Tunggu, dia. Arom. Iya, Blender ini Arom. baca dia. Paulus mengatakan, Arom, Yesus yang paling utama katanya. Gak perlu hukum Taurat, tapi Yesus paling utama. Jadi kalau Yesus sudah paling utama, sudah barang tentu melakukan ini tadi. Mana mungkin aku umat Yesus, tapi aku pembumbun, pencuri. Kenapa aku disenggol aja dari tadi aku diam, Blender ku giling nanti nih Tok nih ya. Dari tadi aku aja disenggol, Bah. Iya kan, Aku karena diam. kalian makanya diobrak-abrik. Mana apa yang tertulis? Tertulis, kami memahami apa yang tertulis. Iya, Nggak kenapa boleh kalian memblenderkan. Coba satu dalil ya, itu nih ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Memakai namaku, kata Yesus. 1 Korintus 4 nomor 15. Apa kata Paulus? Karena akulah dalam Kristus Yesus. Tuh, Paulus memakai nama Yesus, sedangkan Yesus mengatakan waspada terhadap orang yang memakai namaku dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayo, Paulus memakai nama Yesus loh. Apalagi mau dibantah lagi? Apalagi? Ayo, sekarang mengikuti percaya perkataan Yesus atau Paulus? Yesus berbicara di Matius 24 nomor 5, Paulus berkata di 1 Korintus 4:15. Ayo, percaya siapa ini sekarang nih? Dang ding ding dang dung dak ding dak ding 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 deng 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 deng. Jangan pakai itulah nadamu Blender. Kau itu Jadi podcast gimana? nadamu itu. Aku pun masih kesel Jadi sama gimana? nada itu. Jadi gimana? Slow lah Rom, slow. Ini jelas. Silakan udah Bang Cema. Silakan Abang dah. Lanjut Bang. Baik. Enggak, ini dulu jawab. Oh, iya, lanjut Bang. Ya lanjut. Jadi sedikit. Iya. Gimana? Yang mana yang mau dijawab ini? Yang tadi 1 Korintus 4 nomor 15 dengan Matius 24 nomor 4 Bang. alamat berat itu. Ayo silakan. Mungkin Bu Darni mau jawab atau Saudara Junaidi. Junaidi pelawak ini. Jadi Bu Darni yang terkait tadi Bu Darni, yang Ibu mengatakan Ibu ditugasi untuk mencela manusia. Pahami Bu, Anda tuh sedang membaca Matius 4. Matius 4 data 18 itu mau sampai data 25-nya itu memang diakui di sana bahwa Yesus banyak mendapatkan orang berbondong-bondong menjadi pengikut Dia. Tetapi ingat Ibu, ketika Yesus berjalan di Galilea, di situ ada Simon atau Petrus, kemudian ada Andreas. Mereka memang sedang menjala ikan waktu itu. Lalu kemudian ada anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan juga Yakobus. Nah, mereka ini dipanggil tuh, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Manusia mana yang dimaksud Bu? Anda mengatakan seluruh manusia. Oh tidak. Baca selanjutnya di data bab 10-nya Anda lihat. Yesus berpesan kepada mereka ini, kepada Andreas, kepada Simon, kepada Yakobus, kepada Yohanes, berpesan jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu gugur itu Ibu Darni, gugur. Jadi Anda membawa data, Anda nanti mengatakan itu kan kitab saya, Anda tidak mengerti. Saya dan teman-teman muslim membaca sesuai dengan apa yang tertulis. Sederhana kok itu. Kami tidak mengkonsumsi itu melalui dogma, doktrin, enggak. Apa yang tertulis itu yang kemudian kami bacakan. Hargai apa yang dilakukan oleh orang-orang di lembaga Bible Indonesia. Capek Betul. mereka itu merevisi. Anda Betul, dipahami Bang dengan Juman. yang tertulis. Ya gitu. Lanjut. Silakan. Ya. Jadi gini, itu Darni ya. Bukan saya nggak pernah menegur di dalam itu ya. Ketika saya dipanggil atau ketika saya diajak diskusi sama mereka, ketika ada pernyataan saya yang salah di TikTok, contoh waktu saya berdiskusi dengan Bang Juma, awal kali saya TikTok ya, di forum debat sekian santang juga. Saya bukan nggak dipanggil itu, saya dipanggil untuk disidang sama mereka kan. Ku bilang juga sama mereka Bu Darni, ku bilang sama mereka, ku bilang gini, pengajaran yang diajarkan dalam Alkitab itu
Bang Juma dan apologet lainnya Islam itu hanya membaca. Nah, bacaan itulah yang mereka paparkan. Nggak ada mereka bernarasi lain. Makanya kalau bisa kita pakai alat untuk pengajaran itu sesuai pengajaran Yesus pada saat hidup. Bisa nggak kita pakai itu? Nggak usah lagi pakai kita setelah kebangkitan surat-surat Paulus. Karena nggak make sense. Karena itu bahasa Indonesia jelas dibaca gitu. Dibacanya jelas, mereka hanya membaca gitu. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka gitu loh Bu Darni. Itu sebenarnya Bu Darni. Bukan saya nggak bicara, juga bicaranya saya. Makanya saya sampai diusir kan. Aduh mak, padahal Tapi menurutku ya kan, karena ini kan Rasul Paulus itu udah langsung Yesus sendiri yang memilih. Nggak bisa kita buang lagi ini Bang Arom. Bukan, Tulisan Paulus bukan gini loh Bu. Kalaulah benar itu yang datang kepada dia, anaknya Bunda Maria, nggak mungkin yang ditulis itu berbeda dengan pernyataannya Yesus pada saat hidup. Yang dibaca sama mereka ya, API ini kan yang dipaparkan bukan di luar dari teks ayat di Alkitab. Yang mereka baca ini bahasa Indonesia yang ada di Alkitab. Gitu loh. Ketika kita bantah satu data dari pernyataan Paulus, ternyata Yesusnya bilang begini. Beda lagi. Ketika kita bantah data di pengajaran Yesus, ternyata Paulusnya bilang begini. Gitu loh. Itu yang buat singgungan, makanya jadilah perdiskusian itu terus gitu. Bang Arom, Karena Bang ada- Arom, kisah Bang Arom, dengar lo. Kisah para Rasul 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bang Arom pernah nggak menginjil membaptis 3.000 jiwa? Bu, kita lagi nggak ngomongin itu. Jadi kita lagi masa mau kau buang ajaran Paulus? Bukan hanya Bang Blender hanya memelintir-melintir aja nggak Alkitab kita ini. Itu tertulis, Iya. nanti Bang Blender ngamuk lagi. Contoh, Dia baca yang tertulis. hukum Taurat tadi nggak ada itu dibatalkan. Maksud Paulus itu yang lebih utama adalah Yesus katanya. Memang betul kalau kita melakukan hukum Taurat, ya. Setia kita, semua kita bagus, melakukan yang terbaik, tapi kita menolak Yesus, nggak ada guna, sia-sia katanya, nggak guna hukum itu. Tapi kalau kita tak lakukan hukum, percaya gini, Bu. kepada Yesus, itu perfect, gitu. Kan Ibu bilang gini, Paulus mau bilang bahwa Yesus lah yang terutama, gitu kan. Makanya saya bawa data Galatia 2 ayat 16. Ibu bacalah itu. Jangan lagi ngomongin 10 perintah hukum itu. Iya. Itu jelas Bentar ya, tertulis saya baca. Indonesia. Galatia 2, biar kita baca ya. Galatia 2 ayat 16. Ini dia, 2 ayat 16. 16. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Judulnya ya, yang terutama. Ayat 15. Menurut kelahiran kami adalah orang-orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau sudah Bang Aaron dan aku dan yang lain-lain beriman kepada Kristus Yesus, nggak mungkin kau tukang cabul Bang Aaron. Nggak mungkin kau cabul. Itu bukan itu maksudnya. Yang diikutin perkataan Yesus kemana-mana lari. Sekarang begini toh. Itu ini bukan Kristen nih ya, bukan Kristen. Umat Kristen, umat Yesus, Enggak. umat Yesus. Sekarang murid-murid Yesus. Apa orang Ya. itu tukang cabul? Apa orang itu tukang Kita uji dulu, apa kita orang uji itu dulu. pencuri? Kita uji dulu itu ini Kristen atau bukan. Aku bertanya, siapakah Tuhan itu yang satu-satu dan tunggal? Gak usah tanya dulu siapa nama Tuhannya. Sekarang Jangan kemana-mana, ini nggak nyambung. Yang namanya rasul itu harus sejalan perkataan dengan Tuhan. Itu rasul. Catat sekali lagi ya. Kalian nggak paham nabi dan rasul. Kenapa? Rasul itu penyampai firman Tuhan. Perkataannya harus sejalan dengan Tuhan. Tetapi ini Paulus tidak sejalan dengan Yesus. Ini loh.
kalian kan nggak ngerti artinya kan, maka aku aja. Enggak, yang dimaksud Arom itu tadi, yang dimaksud Arom itu. Iya, tapi Bang Arom masa sekelas pendeta nggak ngerti sih ayat yang 16 ini? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum justru Taurat. saya Tetapi, paham. baca ini, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Bukan Yesus. itu yang saya maksud, Bu. Jadi gini loh, tadi kan membahas kontradiksi teks. Ibu paham nggak sih hermeneutics teksnya? Paham, Apa yang kalian kan dikritik? teman-teman muslim ini kan membacakan ini hanya karena begini saja. Berarti nggak berlaku hukum Nggak itu 10 hukum. nggak maksud Orang apa Advent yang saya kenapa bawa maksudkan. 10 hukum? Kan gitu. Sabar dulu, biar dia jelaskan dulu itu. Diamkan dulu, tenangkan hati, biar Arom bicara sebentar, biar nyambung. Cuman belum selesai dibicara udah dibantah. Coba bicara dulu, Arom, silakan. Biar mau tahu tujuannya apa. Jadi gini Bu Darni, kata Yesus, Yohanes 5 ayat 30 contohnya, segala sesuatu yang dilakukan oleh dirinya di dunia itu atas kehendak Bapa, bukan kehendak dirinya. Kata Yesus, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapi hukum Taurat. Lukas 16 ayat 17, tidak boleh ditiadakan itu hukum Taurat, tetap berjalan. Karena itu ketetapan dan hukum perintah bagi Bani Israel. Dia nggak berani melanggar itu, gitu loh. Tapi ketika umat muslim membaca Efesus 3, Galatia 2, banyaklah di situ. Itu bertentangan gitu loh Bu, dengan apa yang Yesus ajarkan gitu loh. Makanya saya bilang, bisa nggak kita nggak pakai perjanjian baru surat-surat Paulus itu, tapi kita pakai aja pengajarannya Yesus yang berkata jelas dengan tegas, dia mengatakan barang siapa yang tidak mengajarkan Taurat dari hal yang terkecil pun akan menduduki tempat terendah. Barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat akan menduduki tempat tertinggi. Udah tegas itu jawabannya. Jangan Pendeta lagi. kah Bang Arom ini, pendeta kah Bang Arom? Maaf ya, saya mau ini tanya, Bang Arom ini pendeta kah? Mantan. Oh, mantan pendeta. Sebentar, saya belum selesai sama Bu aja. Darni. Sebentar. Salam. Sebentar ya Junaidia. Jadi maksud saya gitu. Iya, biar selesai dulu, biar selesai. Jadi maksud jangan saya, disanggah dulu, silakan. dalam kritik teks yang dibacakan oleh mereka agar tidak jadi lagi bahan perdiskusian gitu loh. Udah kita pakai satu data di mana tegas menyatakan gitu loh. Yesus sendiri yang mengatakan, karena kita harus percaya dengan mulutnya Yesus. Di luar dari mulut Yesus jangan kita terima. Begitu loh, karena kita sebagai Kristen pengikut Yesus Kristus. Itu loh maksudku Bu Darni dalam teksnya gitu loh. Ya, paham Bu dan itu paham Iya, kan? baca Silakan. ayat 20. Nah, ya, baca ayat 20. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Elohim, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat maka sia-sialah kematian Kristus. Nah itu. Nyambung. Jadi Kristus itu yang lebih utama. Aduh. Kalau sudah lebih utama Kristus, Gak udah aku bilang nyambung. dari tadi. Akulah contoh ini. Kalau sudah lebih utama Yesus, pasti hidupku juga terang. Nggak mungkin aku Gimana? tukang bun-bun. Nggak Aduh. mungkin aku tukang Gimana cabul, Bang ucapan Arom. Aduh, Yesus? kau ini pendeta gimana sih? Itu Aduh. aja kau nggak tahu. Sebentar, makanya sebentar, biar nggak jadi. Udah, Bang Junaidi dulu menjawab. Aku udah dari tadi ku bilang itu jawabanku. Enggak, Kalau mau si Arom ini, kalian mampu nggak mengikutin benar-benar perkataan Yesus? Itu mau si Arom. Bisa nggak kalian yang namanya Kristen disebut pengikut Yesus, mengikutin pengajaran Yesus? Bisa nggak tanpa mengikutin pengajaran Paulus? Bisa nggak? Itu dulu. Mampu nggak kalian? Itu mau si Arom. Yang namanya pengikut Yesus benar-benar mengikutin ajaran Yesus tanpa mengikutin ajaran Paulus. Mampu tidak? Jun, bisa Jun?
beda-bedakan Nggak bisa. Paulus Kalau nggak dengan gitu Yesus. mereka nggak Kristen. Nah, itu dia. Itu makanya itu mau si Arom, karena berbantahan semua Bible itu. Bu Darni dari tadi sibuk dengan pencabulan saja. Ibu Darni baca 1 Korintus 5, data nomor 1 sampai 5. Bukan cabul masalah itu juga pencabulan, diselamatkan. maksudnya gini loh. Iya, yang Kan cabul yang itu lebih juga utama diselamatkan, kata Bu Paulus. Darni. Dengar dulu. Kan kata Paulus, hukum Taurat nggak penting, tapi yang paling utama adalah Yesus. Kan katanya. Nah, kalau sudah aku lebih mengutamakan Yesus dalam hidupku, pasti hidupku ini juga Dari mana? di dalam terang. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Sedangkan Yesus mengatakan tidak meniadakan. Dari mana? Karena dia adalah pilihan oleh Yesus sendiri. Di mana pilihan oleh Yesus? Sedangkan 2 Korintus 11:17, apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, kata Paulus. Dari mana dia mengambil statement itu? Yang Dari mana? dikatakan dari ilahinya Yesus. Hei, ilahi mana? Yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Dari mana dia berani mengambil statement untuk membatalkan Taurat? Dari mana? Nggak ada dibatalkan Taurat. Nah, yaitu Terutama meniadakan. Yesus. Meniadakan. Itu makanya kalian sesat. Yang Mana sesat? pertama Yesus. Apa sesat pula? Katakan di sini. Dengar dulu Belender. Baca. Ulangi, diam. Sekarang dulu, ku tanya. Belender. Biar ku baca dulu, tenang kau dulu. Ya, Ayat Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Udah, koma. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kalau aku sudah beriman dalam Kristus Yesus, hidupku ini pasti terang ini, Blender. Gak mungkin aku tukang bumbun, tukang cabul. Gak iya. mungkin. Dari mana Paulus berani mengambil statement seperti itu? Dari mana? Ya kan? Dari mana Paulus berani? Hah? Dia Rasul Yesus. Rasul Yesus. Tentu Kapan dia jumpa dengan Yesus? Diilhamkan kepadanya. Kapan? Sedangkan yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Apanya? Aku lebih percaya Paulus daripada kau, Blender. Ya udah, kalau begitu pengikut Paulus, bukan Yesus. Clear, selesai. Sama, Paulus Nah. dan Yesus satu. Berarti kalian pengikut Paulus, bukan Yesus. Sewot. Kenapa? Lo bukan sewot, ini memang berbeda. Baling-baling. Iya. Dan Yesus itu adalah bagian kami di dalam kitab. Nggak bisa. Di kitabmu itu. Nggak bisa. Masa Paulus mengatakan yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, berarti dari congornya sendiri? Nggak bisa lah. Itu dia katakan. Apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan, katanya. Aneh kadang teman-teman muslim Loh, ini. itu tertulis loh. Aneh. Paulus itu tertulis. Yesus. Tertulis di situ dia mengatakan yang paling utama adalah Kristus Yesus. Nah, siapa yang penting? Dengarkan Dari dulu. mana tuh? Kalau yang paling utama di dalam hidupku adalah Yesus, Blender, hidupku ini Apa akan pula? berjalan di dalam terang. Biar tahu kau, enggak di dalam kegelapan. Dengar, tunggu loh. Kalau aku di dalam Yesus, Yesus yang paling utama. Nggak bisa itu, nggak bisa kita tertulis, nggak bisa. Dengarkan, Nggak bisa gitu. Kalau Ya. aku menjadi pengikut Yesus, nggak mungkin aku mampu. Bukan pengikut Yesus, nggak bisa aku bantah ini. Kalau Bukan aku pengikut Yesus kok. menjadi Kristus yang utama di Nggak ada itu pengikut Yesus, mungkin pengikut aku Paulus kalian. Setiap minggu berganti suami, nggak Nggak, mungkin. pindah aja kalian Ya. pengikut Paulus. mungkin. Nggak aja. Sekarang aku tanya, Kalau Ito, apakah Taurat itu benar? Adalah Aku Yesus. tanya Ito, apakah Taurat itu benar menurut Ito? Benar menurut Ito Taurat itu? Masa Hukum Taurat itu benar atau tidak? Itu Ito, apa, tengok kan? Gila dia. Aku bertanya sama Ito. Gila dia. Karena dia nggak ngerti apa arti kata. Ya oke, sekarang aku nggak ngerti. Aku tanya, Kepada Paulus. apakah hukum Taurat itu benar menurut Ito? Menurutku itu hukum Tuhan Elohim. Ya, aku tanya, hukum Taurat itu benar atau tidak menurut Ito? Kalau kata Tuhan sudah seperti itu, benar dong. Harus Benar ya, oke, benar. Menurut pemahaman Ito benar. Oke, Galatia 5 nomor 4. Jikalau kau mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Kena dingdang, dang, dingdang, 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 dang, dingdang, dang, ding. Apa lagi? Apa lagi? Nggak usah. Tadi kena benar, udah kunci. Nggak bisa. Kalau itu mengatakan Taurat itu benar, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Ayo, kena kan? Dingdang, dang, dingdang. Apa lagi? Ya udah, bagi itu nggak berguna. Karena apa? Karena tadi membenarkan hukum Taurat, maka tidak berguna Kristus sama itu. Selesai. Itu kata Paulus. Ayo, serba salah kan? Dingdang, dang, dingdang, dang, dingdang, bersera, dang, dang, dang. Ya kan? Yesus yang lebih utama. Masa itu Udah nggak ada itu. Bullshit itu dah. Bullshit. Masuk neraka kalian, masuk neraka. Udah selesai. Yesus yang utama di dalam hidupku. Masuk neraka. Ini
Udah, aku titip salam aja sama iblis itu, ketua iblis, titip salam. 1.300 penonton. Kalau Yesus yang paling utama dalam hidupku ini, jalanku itu pun sebagai contoh. Mana Yesus yang utama? Kalau utama dia tolonglah dia, jangan dia mati di kayu salib, nggak aja. Jangan, itu nggak lari beleng-beleng kau. Nah, iya makanya udah salah itu ini. Pokoknya tadi maksud Arom itu perkataan Paulus dengan Yesus saling bertentangan. Itu yang maksud si Arom. Ayo ngikutin pengajaran Yesus. Ayo kita bedah. Karena si Arom tahu dia mana pengajaran Yesus dalam Bible. Dulu, teman-teman Muslim pintar mengobrak-abrik si Arom. Oh tidak, itu dengar ya. Kalau bicara mengobrak-abrik kitab, kami berhak atas kitab kalian. Berhak. Aku kan nggak bisa. Ya, itu tunggu dulu. Kami berhak atas Bible itu. Dengar ya. Kalian tidak berhak. Kenapa? Karena nabi-nabi kami kalian fitnah dalam kitab kalian. Berhak kami untuk mengobrak-abrik Bible kalian. Berhak. Yahudi. Kalian nggak berhak. Kenapa? Nabi-nabi kami kalian fitnah dalam Bible kalian. Berimanlah kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa kau jadi sewot? Kenapa? Bukan sewot tapi pembatalan dikatakan Paulus. Di mana ada? Paulus yang mengatakan batal. Yesus yang lebih utama katanya. Ya iyalah, kalau memang Yesus lebih utama, ikutin perkataan Yesus. Kalau Yesus lebih utama, mana mungkin aku pembumbun? Gak mungkin aku Loh, pencabul. jangan kau menyangka aku datang meniadakan, kata Yesus. Datang Paulus menghilangkan Taurat. Kan beda ini. Aduh, susahnya kau. Ya, memang iyalah, berbeda lah. Lebih utama Yesus. Kalau sudah lebih utama Yesus dalam hidupku, gak mungkin aku pembunuh, pencabul. Kayak mana kau ini? Ya apa urusannya yang mencabul itu di dalam Amsal. Marilah kita menguaskan birahi hingga pagi hari. Itu umat Yesus itu orang yang beriman, orang-orang yang setia. Siapa umat Yesus? Perintahnya. Apakah kalian mengikuti perkataan Yesus? Ikutin pengajaran Yesus? Hah? Iya. Yesus gak makan babi. Nggak makan babi aku. Oke, Yesus bersujud. Aku berlutut. Yesus juga bersujud. Apa pula berlutut, melompat-lompat kok berlutut? Mana? Yesus Lutut gimana? Hah? Berlutut, kakinya ke Yesus, oke. Yesus memerintahkan menyembah Allah. Oke, Yesus memerintahkan menyembah Allah. Kami menyembah Hasem, wujudnya Yesus. Hasem ya, aduh mak gawat kali, udah beda Hasem sama Allah. Aduh, hancur kali. Aduh. Sembahlah Tuhan kau Mahasemmu, kan katanya. Ya, Tuhan mana itu ada? siapa? Tuhan itu. Apa kalian ikutin? Yesus itu adalah yang diurapi, Kristus yang diurapi turun ke bumi, merendahkan diri. Yahweh itu siapa? Hasem itu siapa? Keilahiannya Yesus. Siapanya Tuhan itu ini sekarang nih? Aku pening nih Tuhan gue ini sekarang. Siapanya? Hasem, Yahweh, siapanya? Hasem itu Ya. wujudnya Yesus. Udah, oke. Sekarang aku tanya, itu siapakah Tuhan itu yang tunggal satu-satunya? Hasem di dalam wujudnya Yesus. Oke, clear, selesai. Udah, Hasem ya, bukan Yesus. Clear, selesai. Udah, bukan Yesus. Udah, udahlah. Ya, aduh, janganlah gitu. Konsisten. Situ, sekali lagi, siapakah Tuhan itu salah-satunya? Hasem di dalam wujud. Udah, selesai. Udah selesai. Udah. Berarti bukan Yesus. Udah, clear. Udah selesai. Udahlah. Aku nggak membantah. Yang Hasem itu Yesus. Bicara aduh, pusing lagi. Aduh, pening lah. Udah, Hasem masih aja. Hasem itu bukan batu, bukan patung. Oke, berarti bukan firman ya, Tuhan itu ya. Firman Hasem. Aduh mah, firman Hasem lagi. Aduh, berarti bukan Bapak. Makanya. Berarti bukan Bapak. Dirinya Hasem. Itulah. Berarti bukan Bapak. Hasem. Bukan Bapak ya. Bapak itu juga bagian dari. Aduh mah, nambah lagi udah berapa aja. Berarti bukan Elohim. Jelas. Bukan Elohim. Jelas, Hasem kami jelas. Ya udah, berarti bukan Elohim ya. Elohim. Ya, banyak kali. Pening kita berapa itu tadi? 1, 2, Hasem, Elohim. Berapa itu? Berapa itu dah? Itu di Aduh Hasem mak, itu. pening kali ya. Itu. Banyak Di kali. Hasem itu Bapa, Putra, dan Roh Enggak Kudus. kenyang-kenyang ya. Oh. Udah banyak Tuhan Yahudi pun kalian pakai, Tuhan Islam pun kalian pakai, enggak kenyang-kenyang, congok kali. Kalian Congok kali kalian. Hasem kalian. Kalian Ah. nggak mengenal Hasem kalian. Ya iyalah, udah ambil aja Tuhan itu Hasem, Tuhan itu Hasem, udah. Jadi Berarti bukan sesuatu Yesus. yang Ya udah, Hasem kan? Bukan Yesus ya, bukan ya? Wujudnya Yesus. Ya